Kasus korupsi vaksinasi berbayar di Sumatera Utara melibatkan 4 orang tersangka. Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru terkait proses penyelidikannya, kita sudah tersambung dengan Kapolda Sumatera Utara, Inspektur Jenderal Polisi RZ Panca Putra Simanjuntak. Halo, selamat sore Pak Panca, bisa mendengar suara kami Pak? Ya, selamat sore Mbak Fania. Ya, Pak Panca, ini kasus korupsi vaksinasi berbayar di Sumatera Utara melibatkan 4 orang tersangka. Sejauh ini bagaimana perkembangan kasusnya hingga saat ini Pak? Ya, sampai saat ini kita masih terus melakukan pendalaman dengan melakukan pemeriksaan baik khususnya kepada para tersangka. Hari ini petugas atau penyidik kami sedang mendalami keterangan-keterangan dan alat bukti yang sudah kita peroleh beberapa hari yang lalu serta berdasarkan hasil penggeledahan yang kita lakukan kemarin, Mbak. Ya. Dan sebagaimana kami sampaikan bahwa kita sudah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus ini, yang terdiri dari 1 orang masyarakat sipil, kemudian 3 ASN. Demikian, Mbak. Lalu Pak Panca, dari pendalaman yang sudah dilakukan hingga saat ini, apakah ada petunjuk yang mengarah begitu Pak pada keterlibatan pihak lain? Ya, kita coba masih mendalami terus. Insya Allah mudah-mudahan, Mbak, mohon dukungannya saja. Kita melihat sejauh mana proses penyaluran vaksin tersebut dan mekanismenya seperti apa, sehingga kenapa bisa hal tersebut terjadi penyimpangan di lapangan. Artinya hal ini menjadi fokus perhatian kita untuk melihat pihak lain ataupun orang-orang yang bisa kita dapatkan sebagai tersangka nantinya, Mbak. Demikian. Ya, Pak Panca, karena memang mekanisme penyaluran ini juga kita tahu sudah terdaftar secara resmi begitu ya Pak ya. Lantas ini bagaimana Pak modus operandinya sehingga para tersangka ini kemudian bisa mendapatkan vaksin resmi ini, Pak Panca? Ya, sebagaimana yang saya sudah jelaskan, Mbak, jadi tersangka ini khususnya pelaksanaan vaksinasi ini dikoordinir oleh tersangka SW selaku agen properti yang ada di beberapa perumahan. Dan kemudian dia mengumpulkan orang-orang yang ingin mengikuti vaksin dengan cara meminta bayaran. Hasil dari pengumpulan orang-orang yang akan mengikuti vaksin ini dikomunikasikan kepada ASN yang ada di Dinas Kesehatan. Kemudian vaksin itu diberikan oleh ASN atas nama saudara Dr. KS, kemudian disuntikkan kepada masyarakat yang telah membayar vaksin tersebut secara bertahap. Demikian, Mbak. Kemudian satu lagi tambahannya, setelah dengan Dr. KS, karena vaksinnya terbatas, kemudian Dr. KS meminta saudara SW untuk menghubungi Dr. IW yang bertugas selaku ASN di Rutan Tanjung Gusta Medan. Dan berdasarkan dukungan dan bantuan Dr. IW, kemudian dilakukan vaksinasi yang mana vaksinnya diperoleh dari saudara SH selaku kepala seksi di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Demikian Mbak yang bisa saya jelaskan. Ya, lalu kemudian dengan sertifikat vaksinnya ini sendiri bagaimana Pak Panca? Biasanya warga yang sudah divaksinasi ini memperoleh vaksinasi sertifikat yang ada barcode-nya begitu. Biasanya kalau di-scan, barcode-nya ini langsung terhubung dengan data yang ada di Kementerian Kesehatan, sistem resminya begitu. Untuk kasus ini bagaimana Pak Panca? Ya, dari keterangan tersangka Dr. IW dan Dr. KS yang melakukan vaksinasi dan melaksanakan di lapangan, mereka mengakui Mbak bahwa mereka setelah melakukan vaksinasi itu langsung menginput data para masyarakat yang telah mengikuti vaksin. Dan ini bisa sampai sekarang masih kita terus juga dalamin, tetapi barang bukti yang terkait dengan input data seperti komputer dan alat-alat lainnya, handphone, ini kita sudah sita dan kita sekarang memeriksa dari pendekatan forensik crime-nya. Demikian, Mbak. Ya. Lalu tadi Pak Panca juga menyebut sebelumnya ada keterlibatan dari salah satu pihak di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dalam pengadaan vaksin ilegal ini. Apakah nanti kemudian ada indikasi keterlibatan dari petinggi di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Pak dalam kasus ini? Itu kita dalamin Mbak ya. Tadi yang saya katakan, saya melihat bagaimana proses penyaluran vaksin ini. Tentu penyaluran vaksin ini berdasarkan mekanisme dan ketentuan yang sudah ada seperti itu Mbak. Karena ada pihak-pihak yang bertanggung jawab, pihak-pihak yang diberi tanggung jawab untuk melakukan penyaluran
dan mengontrol kegiatan vaksin tersebut. Mudah-mudahan Mbak, nanti penyidik masih bekerja di lapangan, mudah-mudahan tidak lama kita bisa menentukan bagaimana keterlibatan pihak-pihak selanjutnya. Demikian Mbak Fania. Ya, Pak Panca terakhir, sejauh ini sudah ada berapa saksi yang dipanggil Pak untuk kasus ini? Kita sudah memeriksa kurang lebih ada 11 saksi. Terdiri dari masyarakat yang kemarin kita pada waktu penangkapan itu 5 sebagai masyarakat yang menerima vaksin. Kemudian ada 2 masyarakat petugas yang melakukan vaksinator dari petugas rutan Tanjung Gusta Medan. Kemudian juga ada agen perumahan dan satpam yang melaksanakan pengamanan pada saat kegiatan vaksinasi tersebut, Mbak. Demikian, Mbak Fania. Baik, sudah ada 11 saksi begitu ya Pak Panca yang diperiksa. Apakah dari 11 saksi ini nantinya akan ada kemungkinan bertambah tersangka? Ya, kita lihat saja Mbak nanti sekali lagi dari 11 saksi itu khususnya petugas yang melakukan vaksinator di lapangan. Mereka adalah pegawai langsung di Dinas Kesehatan Rutan Tanjung Gusta. Tetapi sampai sekarang kita masih mendalami apakah mereka berdua ini menerima imbalan dari kegiatan vaksinasi tersebut. Tetapi dari keterangan sementara mereka hanya mendapat perintah dari dokter IW yang bertugas selaku dokter di Rutan Tanjung Gusta Medan. Demikian, Mbak. Baik, tentunya kita juga akan terus mengawal begitu ya Pak kasus korupsi vaksinasi berbayar ini. Terima kasih Bapak Inspektur Jenderal Polisi RZ Panca Putra Simanjuntak, Kapolda Sumatera Utara sudah bergabung bersama kami hari ini di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore Pak. Selamat sore Mbak, terima kasih.